Assalamualaikum, selamat pagi. Salah. Baik Mbak, perkenalkan nama saya Stemma Putri. Saya perawat di sini yang bertugas dari pukul 8 sampai pukul 12 siang nanti. Kalau boleh tahu, saya bicara dengan Mbak siapa? Datang, suruh pergi. Suruh pergi. Mbak, yang tenang. Mbak, yang tenang. Mbak di sini cuma ada saya. Mbak, Pergi. pegang tangan saya. Ini cuma ada saya. Mbak yang tenang dulu. Mbak minum dulu, Mbak. Mbak yang tenang. Mbak Dita. Mbak ini hanya saya. Mbak ini saya. Mbak minum dulu. Mbak biar tenang. Ya. Sudah Mbak yang tenang. Mbak lihat saya. Mbak ada kenapa Mbak? Ada orang berdiri hitam-hitam. Di mana? Biasanya seperti ngikutin saya mau bunuh. Mbak yang tenang. Mbak di sini cuma ada saya. Di sana tuh tidak ada saya. Saya percaya mungkin di sana Mbak melihat, tapi saya tidak melihat apa-apa Mbak. Baik, ini Mbak lihat saya aja. Mbak kalau ada masalah Mbak bisa cerita ke saya. Nanti mungkin saya bisa bantu untuk permasalahannya Mbak. Kalau boleh tahu saya bicara dengan Mbak siapa? Dita. Mbak Dita. Baik Mbak Dita. Kita lebih nyaman seperti ini atau gimana Mbak? Kita kan mau berbincang-bincang, mau sharing-sharing. Nanti Mbak bisa cerita masalah saya juga, saya bisa bantu Mbak untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Mbak Dita mau di sini atau di tempat lain? Terserah Mbaknya. Ini senyamannya Mbak Dita. Kalau Mbak Dita nyaman di sini, kita bicara di sini. Kalau Mbak Dita mau di kamar atau di ruangan lain, Mbak bisa pindah di sana. Bagaimana Mbak Dita? Boleh di ruangan lain. Mau di ruangan lain? Kita di ruangan lain aja ya Mbak ya. Jangan khawatir, di sini Mbak Dita berdua. Terus kita juga pindah ruangan ya Mbak ya, merasa lebih nyaman. Nanti kita buat belajar untuk mengatasi halusinasi Mbak itu nanti sekitar 30 menit. Apa Mbak bersedia? Nah, kalau Mbak bersedia kita mulai ya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik Mbak Dita, kita sudah mulai. Bisa Mbak ceritakan mengenai gejala Mbak, sejak kapan Mbak melihat bayangan seperti tadi? Sebulan yang lalu, Semenjak saya melihat orang kecelakaan di perempatan jalan luar sana, setelah itu tiap saya sendiri atau kalau keadaan sepi itu biasanya ada orang datang ikutin saya. Di sekitar saya tuh pasti ada seperti bayangan hitam megang pisau seperti nakut-nakutin saya gitu. Baik Mbak Dita. Jadi Mbak Dita merasa seperti itu sejak Mbak melihat orang kecelakaan dan orang itu seperti ingin membunuh Mbak. Kalau boleh tahu gejala seperti ini biasanya muncul kapan Mbak? waktu saya sendiri atau keadaan lagi sepi atau pikiran saya juga kosong seperti itu. Jadi Mbak mengalami seperti ini saat Mbak sendiri seperti melamun juga ya Mbak ya? Ya baik Mbak Dita. Mengenai masalah Mbak Dita itu mungkin Mbak ada trauma ya Mbak ya. Mbak juga merasa ketakutan mungkin saat kecelakaan itu Mbak itu merasa bahwa hal itu hal yang mengerikan seperti itu Mbak ya. Tapi Mbak nggak usah khawatir seperti itu hanya alam bawah sadar Mbak, itu hanya pikiran Mbak yang negatif, yang merasa bahwa hal seperti itu sangat menakutkan. Tapi seperti itu sebenarnya tidak ada. Saya juga dari tadi di sini di ruangan sebelumnya itu juga saya tidak melihat bahwa bayangan itu datang. Biasanya bayangan itu datang sehari berapa kali Mbak Dita? Seperti itu ya Mbak ya. Jadi munculnya sehari itu 3-4 kali. Lebih sering ya Mbak ya. Ya Mbak Dita, saya sarankan itu
bayangan seperti itu alangkah baiknya Mbak bisa melakukan aktivitas, bisa melakukan hobinya Mbak seperti itu ya Mbak ya. Terus juga nanti saya akan mengajarkan bagaimana cara biar bayangan itu hilang sebagai latihan ya untuk Mbak agar lebih cepat sembuh seperti itu ya Mbak ya. Saya akan mengajarkan apabila nanti bayangan itu datang, Mbak bisa memarahinya, bisa menghadiknya seperti itu ya Mbak ya, agar bayangan itu hilang. Terus juga Mbak bisa lebih fokus untuk beraktivitas sehari-hari. Jadi saya ajarkan. Jadi nanti kalau bayangan itu datang dimanapun, atau di kamar, atau saat Mbak lagi menyendiri atau lagi di taman, Mbak bisa memarahinya dengan cara pergi, kamu tidak nyata, kamu itu palsu, seperti itu ya Mbak ya. Dan Mbak bisa menggunakan apabila Mbak kurang fokus, Mbak bisa menggunakan telunjuk Mbak. Tujuannya untuk memfokuskan Mbak agar bayangan itu hilang, seperti itu ya Mbak ya. Jadi tujuannya utama itu untuk memfokuskan agar bayangan itu hilang dan Mbak itu tidak terpikirkan lagi. Seperti itu ya Mbak ya. Baik Mbak Dita, itu yang sudah kita bicarakan. Apakah Mbak bisa mengulang apa yang sudah saya ajarkan tadi? Iya, saya harus positif, nggak boleh menganggap itu sesuatu yang ada di sekitar saya. Ya, baik. Bagus Mbak Dita. Bisa diulangi apa yang sudah saya ajarkan untuk menghilangkan bayangan? Ya, bisa dipraktekkan Mbak Dita? Di mana Mbak bisa menunjuk atau bisa melihat di mana bayangan itu. Silakan Mbak Dita. Pergi, kamu gak nyata. Lagi Mbak Dita, penuh emosi agar bayangan itu tetap hilang. Pergi, kamu gak nyata. Ya, bagus Mbak Dita, bagus sekali Mbak Dita. Begitu ya Mbak Dita ya. Apa yang sudah saya ajarkan tadi, Mbak Dita sudah bagus. Untuk pertemuan hari ini kita sudah cukup ya. Mbak Dita juga sudah cukup bagus bagaimana cara mempraktekkan yang sudah saya ajarkan. Untuk pertemuan besok, Mbak ingin di sini atau di tempat lain? Di sini aja. Ya baik, di sini ya Mbak ya. Kita besok ketemu kira-kira jam berapa Mbak Dita ini? Jam 10 boleh. Ya, jam 10 ya Mbak ya. Kita besok ketemu di sini jam 10. Kemudian nanti saya akan mengevaluasi apa yang sudah saya ajarkan tadi ya. Mbak, nanti ini kita bisa menulis di jadwal harian. Apabila Mbak bisa melakukan sendiri, Mbak tulis M atau mandiri ya. Kemudian apabila Mbak masih dibantu, Mbak bisa ditulis B. Seperti itu ya Mbak ya. Ya. Baik Mbak Dita, mengenai pertemuan ini kita sudah selesai. Kita bisa berjumpa lagi besok. Ya, terima kasih Mbak Dita sudah saya undur diri Mbak ya. Ya. Assalamualaikum